Jadi begini Bu Diah ya, saya juga ini agak kaget ya. Karena di UDR sejauh ini itu belum ada definisi mengenai smallholder. Ya, ya. Nah, padahal yang dimention di situ selalu EU regulation itu 2013-234 atau 324 atau 234 lupa. 234 ya. Di sana dikatakan smallholder itu yang paling kecil itu adalah mikro. Jadi mikro usaha mikro. Usaha mikro itu modalnya 40.000 euro. Betul. Nah, kalau kita di sawit itu, kalau modal 40.000 euro itu sudah perusahaan besar. Iya. Jadi gimana nangani itu? Sempat saya lihat juga di UTR tidak ada menyebutkan mengenai usaha kecil itu. Oke. Iya. Jadi perbedaannya Ibu kalau di UTR, karena UTR ini implementasinya itu menurut aturan dari negara setempat. Nah, di kita di Indonesia pada saat menyiapkan itu memang untuk isu kayu juga smallholdernya Ibu cukup banyak, terutama kan kita andalan untuk ekspor itu kan furniture dan panel, di mana kalau veneer juga itu kan banyak smallholdernya yang berusaha di veneer. Jadi kita yang memang membuat aturan definisi terkait dengan smallholder di di negara kita. Kenapa kita penting di sana memasukkan? Pertama, untuk memastikan legalitas skala. Jadi waktu itu tidak harus koperasi, tetapi kelompok yang diketahui oleh pemerintah desa itu bisa. Jadi itu yang pertama. Jadi skala usahanya. Karena jadi kalau kita ini meja nih Bu ya, ini kayu misalnya semua, ternyata kelompok rumah tangga A itu hanya bikin kaki semua, hanya kaki. Lalu kelompok rumah tangga B hanya bikin lidahnya. Nanti yang pinggirnya itu adalah kelompok lain. Nah, nanti usaha menengahnya itu yang menggabungkan, merakit. Nah, kita definisikan itu semua sampai dengan bagaimana pembinaannya. Jadi ada mengatur bahwa eksportir tanpa pabrik pun dia harus menyisihkan anggarannya untuk pembinaan. Itu ada di kita. Lalu dari sisi pemerintah untuk sertifikasi SPLK itu didanai oleh pemerintah. Jadi waktu itu Kementerian Kehutanan menyediakan pendanaannya. Dan untuk proses sertifikasi dikasih pagu anggaran Ibu. Jadi si LS-nya kalau mau membuatkan sertifikat, melakukan verifikasi untuk smallholder itu dananya dengan pagu yang di pemerintah itu ambil dari pemerintah. Itu salah satu penguatannya. Nah, proses itu secara teknis didiskusikan dengan di proses negosiasi. Jadi di sana memang dibuka bagaimana pembiayaan pemenuhan. Jadi mulai dari skala, karena kita menyampaikan, karena kita kan punya tipologi yang berbeda tentang skala usaha kelompok kecil menengah di setiap daerah. Kayak di Jawa berbeda dengan di Kalimantan berbeda. Nah, itu yang sebetulnya dalam proses negosiasi teknis karena terkait dengan dengan standar itu yang dibahas. Jadi memang dialog ini memang makanya panjang 2007 sampai 2016 kita menghindari dispute dasar baik definisi sampai bagaimana proses pembelajarannya. Jadi tim EU juga datang, kita ajak lihat bagaimana pelaksanaannya sehingga pada saat Indonesia jadi negara pertama yang yang namanya menerima flexi license 2016 itu kita memperlihatkan bagaimana proses due diligence yang cukup kuat dan itu memang kita sendiri ya pemerintah ini berkorban untuk itu. Nah, kalau di UDR berbeda.
pemberlakuan ke yang namanya small scale-nya di Uni Eropa kan besar beda sekali. di kita, dan EU nggak peduli. Kecuali di dalam biodiesel, dia punya definisi sendiri. Nah, iya karena segregasinya kan di sana dia itu yang memang sesuai kebutuhan, akhirnya sesuai kebutuhannya EU. Nah, jadi waktu kita juga pada UTR itu EU tidak mempersoalkan terhadap bagaimana small scale-nya di usaha mereka, tetapi ini antar negara dan kita nyiapkan itu sebabnya saya bilang kenapa EU nggak bisa ingkar dengan flexi license Indonesia, nggak bisa ingkar karena kita semua punya kesejarahan itu mulai prosesnya, dan kita negara yang cukup sabar menunggu mereka mengkonkludkan UTR dengan penerjemahan ke 22 bahasa. Itu 2 tahun Ibu, itu 2 tahun. Nah, jadi saya pikir itu yang membedakan. Nah, sekarang dengan UDR kita memang nggak bisa influencing Bu, karena itu kan kebijakan di mereka. Itu mereka punya skala ini besar sehingga dia nggak peduli dengan negara yang lain. Makanya waktu itu sempat misalnya ya stop saja kalau kita nggak bisa memenuhi, alihkan ke negara lain. Nah, ternyata dari diskusi informal nih Bu, kawan-kawan usaha, ternyata mereka lebih suka memang menjual ke EU karena harganya bagus, pembayarannya lancar. Ya, itu pernah diskusian juga mengenai sawit, Bu. Waktu itu kan dengan Pak Bayu kemarin kita diskusikan, kalau kita dikenakan trade barrier yang berlebih-lebihan tiap kali, kita cari pasar lain saja. Saya bilang sekarang pasar lainnya mana? Eropa, Amerika lebih susah lagi mengekspor. Kemudian kalau kita mau masuk ke negara-negara Timur Tengah, Turki, Mesir, sudah dikuasai Malaysia. Kita mau masuk ke Pakistan itu juga perjuangan yang bukan main. Tapi kalau masalah UDR ini tuh ya, UDR ini yang kita pikirkan sebetulnya adalah komoditi kecil seperti kakao dan kopi. Kopi itu hanya 1,3 juta hektar. 1,4 juta. Iya, kalau kakao itu 1,3 juta hektar. Nah, kalau sekarang negara kita ini kan sekarang standar risk ya. Kalau standar risk means kita very close to high risk. Ya. Kalau high risk yang kecil-kecil ini kan jadi kena. Betul. Ya, jadi saya bilang kalau saya tahu, karena saya ini orang Sumatera sebenarnya. Dulu di belakang rumah saya itu kebun kopi sebenarnya. Jadi di halaman itu kita nanam kopi, kita nanam kakao itu di halaman. Nah sekarang kalau kita dibandingkan dengan Kongo, dibandingkan dengan Brazil, dengan Paraguay, kita nggak ada apa-apanya. Tapi karena kita diriskan, diletakkan kepada risk yang boleh dikatakan sangat mudah untuk menjadi high risk. Kasihan komoditi kecil ini. Nah, satu hal Ibu, saya mungkin harus sampaikan ini ya karena kawan-kawan mahasiswa juga ingin tahu. Nah, kalau di kayu Ibu pada proses EU FLEGT tadi, kita punya market intelligence, sehingga kita pada saat negosiasi kita tahu karena pasarnya kayu misalnya, kita tahu bahwa kalau Belanda dia akan ambil produk kayu dari kita karena dia ketergantungan pada kayu kita jati dan mahoni, karena dia jati mahoni cukup tahan pada cuaca dingin. Dia pakai di outdoor dan itu kebutuhan. Nah, lalu kalau negara seperti Eropa, misalnya Prancis, mereka hanya untuk fashion. Karena dia setiap tahun dia akan ganti furniture dan dijual ke pasar Eropa Barat. Sehingga jadi kita tahu nih Bu, bagaimana perilaku konsumen di sana. Nah, itu yang akhirnya kita juga
memberikan pelatihan atau knowledge kepada petani itu. di kita untuk menghususkan. Jadi misalnya furniture yang ada dari Jawa itu kita udah pastikan untuk masuk pasar mana. Furniture Jati di Konawe, Sulawesi Tenggara yang bagus itu kita tahu itu untuk yang mana. Jadi nanti proses HS code-nya juga itu kita udah mulai Ibu memilah disegregasi di sana. Tapi itu berdasarkan regulasi kita. Jadi penataannya di sana Ibu. Nah, kalau sekarang kan beda dengan dengan kopi misalnya. Kopi Papua misalnya dari pegunungan Jawa itu kan kopi bagus. Nah, itu kan dikumpul oleh sekelompok orang yang punya channeling langsung jual kemana. Kita nggak punya data tentang kepastian harganya. Kopi Lampung misalnya, ya kan? Kopi Lampung dengan jenis versi mana tiba-tiba kan dicampur misalnya. Sebetulnya kalau branding kopi, itu berpengaruh Ibu. Ya kalau kopi itu Bu masih mujur karena kafe-kafe kita di sekarang kan terbentuk kayak jamur ya. Jadi masih mujur lah. Untuk dalam negeri ya. Tetapi untuk keluar itu pasar kita memang kalau Eropa kan kopi itu kan untuk untuk minum waktu senggang. Kalau yang lain kan biasanya minum kopi itu anytime gitu ya. Jadi di situ dia perlu mix ya. Jadi seperti Starbucks itu mungkin mix dari 7 macam kopi gitu ya. Jadi disitulah rasanya yang menentukan. Jadi memang ada beberapa, kalau saya bicara dengan yang si ahli kopi itu dia bilang sebetulnya kopi ini untuk sini, dia tahu juga ya. Nah itu kan harusnya jadi pengetahuan semua, terutama buat petani. Jadi waktu petani misalnya petani di wilayah mana, kamu siapkan quality untuk ekspor ke si mana ya. Nah itu yang sebetulnya perlu fasilitasi. Sama juga dengan coklat Bu. Jadi ada satu perusahaan Amerika yang biasa memakai coklat PTP yang diproduksi di Jember. Sewaktu-waktu si produksi itu turun, datang orang yang dari Amerika itu bilang kami nggak bisa, kami harus pakai ini, kalau nggak tuh rasanya berubah. Jadi itu kelihatannya masih bisa kita atasi, tapi mereka juga kan sudah memakai metode RAN ya, jadi Rainforest Alliance kan. Nah, Rainforest Alliance sekarang lagi negosiasi dengan Eropa. Yang menjadi masalah bagi kita UDR ini karet. Aduh, dia tidak menerapkan ketentuan apapun juga, dan dia tidak establish ya. Jadi kalau sawit kan petani itu dia punya sekian hektar itu yang dia pelihara. Kalau karet ini kan dia pergi satu orang bisa nyatet satu karet 20 orang kali. Ibu Ros, satu hal yang saya pikir perannya penting itu asosiasi. Untuk smallholder kita waktu untuk SPLK dan untuk flekti itu kita punya Asmindo. Ya sebetulnya mereka punya asosiasi semua. Iya, nah tapi perannya Asmindo itu ya Pak Joko salah satu ketua Asmindo di Solo. Itu dia memetakan tadi. Jadi market diligence itu ditransfer dan dia mulai petakan. Jadi antara mereka itu berkoneksi, jadi berbagi pasar. Jadi dia bilang, kalau mahoni dari Sumatera misalnya ya, dengan Bali ini dibuatin dan ini larinya kemana. Jadi saya melihat itu yang yang terjadi reformasi governance di tingkat kita itu bukan hanya governance terkait dengan tata kelola kebijakan, tetapi juga tata kelola bagaimana si pelaku ini berinteraksi ya. Berinteraksi Bu. Nah, oke, sekarang pertanyaan yang terakhir itu mengenai itu Bu ya, pasar Cina ya. Pertanyaannya bagaimana pasar Cina ini apakah masih menerima log kita yang ilegal? Apakah itu juga mempengaruhi pasar Eropa? Ya, baik. Terima kasih Bu. Ini memang akhir-akhir ini itu pertanyaan yang muncul di internasional karena Uni Eropa ini kan menaruh perhatian besar terhadap
peran yang semua komoditi yang melalui jalur China. Karena China merupakan importer kayu terbesar di dunia, tapi dia juga eksportir produk kayu olahan terbesar. Nah, jadi pada saat sebelum FLEGT ini memang China itu adalah penadah, kalau kita bilang penadah kayu ilegal. Nah, dia ini menjadi hub kayu ilegal pada saat FLEGT. Nah, kita tahu pada saat booming 2001 kasus illegal logging dan jalur kuning Cina ini adalah jalur yang mulus untuk ilegal, kita tahu bahwa itu adalah reputasinya buruknya ke Indonesia. Yeah. Dan itu disadari oleh kita. Jadi pada saat itu saya ingat arahan Pak Presiden SBY adalah bukan saja membereskan praktik pembalakan liar di sini, tapi perbaiki jalur keluarnya kayu ilegal, terutama ke Cina. Dan ini ini berat Ibu menangani itu, karena jalur-jalur ini itu keluarnya dari pelabuhan-pelabuhan kecil di kita. Ya. Pelabuhan kecil kita petakan Ibu. Jadi mulai dari Papua sampai ke Malaka itu kita petakan mana pelabuhan-pelabuhan kecil yang menjadi pintu masuk. Saya ingat karena waktu itu kami memetakan di Bali. Waktu itu KHT memetakan di Bali dan ada 9 pintu. Coba bayangkan, 9 pintu. Padahal pintu pelabuhan Benoa yang besar itu masuknya bukan keluar tapi ke Surabaya kan. Nah, itu pembenahannya. Nah, pada saat itu memang yang terkocar-kacir itu otomatis negara penerima ilegal itu. Sampai waktu itu saya pernah ikut melakukan untuk rotan. Nah, rotan ternyata pintunya itu di Singapura. Sama. Kita itu tidak punya data ekspor rotan sampai pajak ekspor itu pernah dinolkan tahun 1995. 97 itu nol. Dari Cirebon itu boleh ekspor dengan nol pajak ekspor. Tapi data di Singapura, kayu dari Sulawesi itu talisitnya tuh lengkap. Nah, jadi ini yang dibenahi Bu. Nah, ini yang sangat sulit. Ibu tahu lah bagaimana sawit itu dulu juga sulit. Setengah mati dan pertaruhan nyawa sebetulnya yang ini. Nah, tapi dengan adanya perkembangan regulasi global, green regulation, seperti Green Deal Cina saya melihat terimpact. Yeah. Bahkan sekarang China itu akan mengeluarkan kebijakan Green China. Dan dia lebih robust dari UDR. Karena dia menambahkan satu aspek, yaitu jejak karbon dari semua komoditi. Carbon footprint ya. Ya. Nah, ternyata sejak tahun 2019 Ibu, kayu yang keluar itu kan masih menyimpan karbon. Nah, itu yang juga dibayar. Ya. Jadi Vietnam itu pakai anu ya. Iya, Vietnam itu sudah mempraktekkan. Ya, jadi sudah mempraktekkan. Jadi harganya mendapat bagus karena kan karbon yang tersimpan di kayu tidak akan hilang kalau tidak terbakar. Nah, itu menjadi berangkat dari situ kasus di kayu Ibu, itu Cina akan mengeluarkan kebijakan yang cukup robust. Saya coba-coba
coba-coba pelajarin, karena kebetulan kawan-kawan yang mendampingi di pemerintah Cina itu kawan-kawan internasional NGO juga, dan itu apa namanya cukup prosesnya cukup keras juga, mereka menekan China di sana karena Cina yang punya posisi dua sebagai eksportir dan sebagai importir. Nah, ini sedang berproses Ibu, kita juga komunikasi dengan pemerintah Cina dan bahkan saya memfasilitasi bagaimana Kadin di Cina yang terbentuk kerjasama dengan Kadin di sini dan dengan GAPKI kalau untuk ini, karena itu yang harus didorong, komunikasi terus dibangun. Saya belajar dari Flekti, membangun komunikasi dialog itu dialog teknis. Jadi ini yang sedang dibangun dengan China. Tapi kalau boleh saya bilang, ini ada perubahan yang gratis. Karena ternyata Cina tergantung dengan Amerika dan dengan EU cukup tinggi. Ya. Dia juga harus hati-hati. Coba kalau Ibu tahu Cina itu tidak terkena high risk lah. Iya. Kena low risk ya. Coba gila ya. Karena tadi Bu, hubungan, maka saya bilang di dunia ini hubungan dagang itu lebih kuat dari hubungan politik ekonomi. Iya, jadi geopolitikal gitu kita lihat. Geopolitikalnya itu yang harus kita lihat. Jadi memang dalam sebuah perumusan kebijakan kita jangan hanya hierarki. Kita kan selalu kalau orang hukum kan lihat hierarkinya, tetapi geopolitik ini menjadi penting. Jadi kekerabatan dalam dagang itu kan lebih kuat daripada berhitung tentang nilai ekonomi. Jadi kita harus sebagai negara produsen, kita memang harus sekarang sedang dikepung lah Bu. Bagaimana? Jadi gini Bu ya, saya sebetulnya mengerti masalah dengan Cina itu karena itu kan isunya sangat terbuka sekali ya Bu ya. Paling kalau kita baca paper yang dari Eropa. Nah ini sekarang kalau kita bernegosiasi untuk kita yang mengajukan dispute, berarti kita yang bernegosiasi ya Bu ya. Nah sekarang kita kalau bernegosiasi kan antara menggunakan WTO atau GATT ya, atau WTO GATT. Nah sekarang kalau kita menggunakan WTO, apa yang kita bicarakan harus di dalam ruang lingkup perjanjian WTO. Iya, karena ada ruangnya, harus bikin kamarnya dulu lah. Nah, sekarang environment itu selalu digunakan sebagai salah satu pertimbangan di dalam trade. Ya. Jadi kalau di dalam WTO tidak ada environment agreement, yang ada hanya technical barrier to trade. Berarti kita hanya tergantung kepada technical barrier to trade yang terkait kepada artikel 1, 2, 3, 4 dari GATT. Betul. Nah, di dalam technical barrier to trade means apa yang kita lakukan harus sesuai dengan kriteria WTO. Ya. Kalau kita tidak sesuai dengan kriteria WTO, maka kita kalah. Nah, sekarang kalau kita lihat di dalam EUDR tidak ada sertifikasi. Mereka jelas mengatakan kami tidak menerapkan sertifikasi, kami tidak menerapkan juga technical regulation. Jadi dia memakai due diligence. Nah, due diligence tidak ada di dalam TBT. Due diligence tidak ada di dalam TBT sehingga kita tidak bisa menegosiasikan due diligence. Karena memang tidak ada di dalam agreement itu. WTO lebih keras ya, lebih robust ini. Kemudian juga TBT itu kalau kita bicara standar harus standar ISO. Karena itu hanya merefer kepada satu-satunya standar yaitu ISO. Jadi kita di sana walaupun kita tidak terkena hambatan Ibu ya. Pada agreement 1 itu kita sebagai anggota MFN itu kita tidak wajib kena hambatan. Tetapi kita kan dikenakan hambatan yang berupa technical barrier to trade. Ini bukan tarif tapi technical barrier. Betul. Disinilah kita harus bisa mengawinkan antara pengetahuan teknis dengan lawyer, dengan kegiatan prinsip hukumnya Nah, kalau kita bicara palm oil jelas itu sudah jelas masuk ke dalam high risk. Means tidak ada yang namanya like products.
like products pun dianggap tidak like products. Tapi yang lain bagaimana? Yang lain juga tidak bisa dikatakan like products. Karena apa? Karena tidak ada kopi, nggak ada di sana. Kalau sawit, di sana ada rapeseed, di sana ada sunflower, kan? Di sana ada soybean walaupun sedikit. Tapi kalau namanya kopi, kau nggak ada, Bu. Kayu masih ada. Iya, kayu masih ada di sana. Tapi ini nggak ada, berarti susah kita menegosiasikan yang dua ini ya. Jadi kalau mereka mengenakan itu sebagai diskriminasi, kita nggak bisa katakan diskriminasi. Didiskriminasikan terhadap apa? Jadi kalau begitu untuk dua komoditi kita nggak bisa lewat WTO ya? Bisa, tapi kita tidak bisa pakai kata-kata diskriminasi yang ultimately itu very unfair ya. Betul. Nah, jadi kita harus melakukan itu dengan cara yang berbeda. Nah, kalau MFN kita memang kita harusnya mereka tidak boleh mengenakan quantitative restriction. Iya, betul. Sebetulnya kalau kita bicara apakah deforestasi dengan tidak deforestasi, apa bedanya sih? Iya. Yang dihasilkan sama-sama kan? Iya, betul. Barangnya itu juga. Iya. Tapi kan environment tidak mengizinkan itu. Nah, inilah Bu yang dalam riset saya terkait Green Global Regulation ini, kita ada satu Ibu proses yang Indonesia, jadi tahun 2016 maksud saya 2019 itu kan ada satu keluar environmental rule of law, IROL ini Bu. Yang dikeluarkan di UNEP 2019. Tapi tidak dimasukkan ke dalam agreement WTO, Bu. Iya, dan ini kan sebetulnya satu proses untuk penegakan hukum lingkungan yang adil, transparan, dan inklusif. Sebetulnya karena kita juga udah tanda tangan dari 176 negara, kan ini udah kesepakatan. Nah, itu yang nggak pernah dipakai, termasuk di kita juga. Karena begini Bu, di WTO yang ada environment itu nggak ada Bu, di mana-mana nggak ada. Ya berarti cuma TBT yang ada. Ya dan berarti WTO juga tidak menerapkan IROL. Iya dia, jadi kita boleh merefer kepada Paris Agreement, kepada agreement yang lain. Tapi itu tidak menjadi binding kepada WTO agreementnya. Itu yang susahnya. Kayaknya kita harus cari jalan lain deh Bu ya. Jadi waktu kita mendiskusikan mengenai ILUC dan DILUC, kita kan tidak percaya bahwa ILUC itu ada. Jadi kita mengatakan we do not believe that ILUC is present and it is a fictive emission. Karena ILUC itu kan dihitungnya dalam bentuk emisi. Jadi mereka mengatakan bahwa emisi itu ada. Ini dia studi kita sudah bantah semua studinya. Tetapi panel mengatakan bahwa Eropa betul. Sehingga kalau dihitung emisi yang dikeluarkan oleh sawit dan emisi yang dikeluarkan oleh DILUC dan ILUC menjadi sangat tinggi. Jadi sebetulnya sustainability itu kan actually is what? Sustainability itu kan sebetulnya climate change ya. Cuman orang menurunkannya sebagai standar sustainability ini digunakan instrumen pasar. Iya. Itu kan sekarang jadi instrumen untuk menghambat perdagangan atau memproteksi diri sendiri gitu kan. Iya, betul. Jadi ini yang sekarang saya diskusi bolak-balik sama BSN karena dia kan wakilnya TBT ya. Saya bilang sama BSN, Anda harus hati-hati dalam menghitung semua itu karena di dalam WTO you will never accepted. Your proposal will never accepted kalau tidak ada backing ilmiahnya. Ya, dalam konteks ini semua dari yang kita diskusikan ini kan Bu, sebetulnya siapa yang take a lead kita di kita? Inilah Bu, take a lead itu susah. Kalau trade barrier itu harus perdagangan. Nggak bisa Kemlu, nggak bisa apa. Karena Kemlu-nya di EU itu tidak menangani masalah perdagangan. Jadi harus perdagangan. Tapi saya mengatakan kepada Pak Dirjen, Pak, kita baru bisa negosiasi, mempropos suatu dispute kalau semua agreement itu sudah selesai. Karena waktu EU Red 2 itu actually guide implementation regulation belum selesai. Sehingga setelah kita tutup negosiasi implementing regulation keluar, kita tidak bisa negosiasikan lagi.
Iya, dan itu perlu proses waktunya ya. Iya, dan itu negosiasinya nggak mudah karena itu kan pertarungan antara teknis dan hukum. Iya, betul. Jadi sekarang itu saya melihat beberapa artikel yang ada di dalam GATT dengan ini ya. Kebanyakan EUDR ini itu melampaui daripada agreement WTO atau GATT, terutama TBT-nya. Sekarang TBT kita tidak bisa sama sekali menggugat dia under TBT. Bu, saya melihat bahwa di sisi EU nggak pernah sampai mendetilkan, melihat ini sampai detil loh, Bu. Ibu, kalau Ibu rajin baca, saya kan baca ini tahu itu persis ini. Baca tulisannya Oxford, tulisannya. Itu kan dari sisi WTO, di EUDR-nya. Di EUDR-nya mereka tidak akan membahas, Bu. Nggak akan. Karena itu kan dia nanti menangnya kan di situ, Bu. Oh. Ya, jadi kayak sekarang. Karena saya kan update terus tuh EUDR, nggak sampai kepada teknis begini. Iya, ini kan saya banyak baca yang lain. Jadi seumpamanya sekarang kita akan mengklaim bahwa ini melanggar WTO karena ini kan sebenarnya quantitative restriction, bahwa kamu tidak boleh berdagang, yang kamu boleh dagangin hanya ini. Itu sebetulnya tidak boleh berlaku. Oleh karena itu Oxford mengatakan, kamu tidak boleh mengenakan itu dalam suatu perdagangan karena komoditi yang dibuat itu apapun asalnya dia tetap sama. Iya. Tapi itu sudah kita perjuangkan waktu IURED 2 itu nggak jalan. Ya. Jadi mengenai ILUC itu kita sampai berdebat berjam-jam, dan satu lagi yang adalah mengenai definisi smallholder. Kita merasa bahwa kita dilakukan diskriminasi ya karena minyak mereka itu sama sekali tidak. Jadi waktu kita bicara like products, karena saya kan orang kimia ya, jadi mereka bilang itu tidak ada kesamaan antara palm oil, rapeseed dan biodiesel dari palm oil, rapeseed, sunflower, soybean. Saya bilang, isi bahan kimia di dalamnya, the content of the chemistry inside is exactly the same. Apa bedanya? Ikatan rangkapnya saja yang berbeda, persentasenya. Mereka mempunyai ikatan rangkap yang lebih tinggi dibandingkan sawit. Sehingga mereka lebih mudah teroksidasi dibandingkan sawit. Nah, saya bilang, itu juga menurut aturan dari panel bahwa ada persyaratan bahwa sifat fisiknya harus sama, sifat kimia harus sama. Dia digunakan dengan tujuan yang sama, digunakan kan untuk biodiesel sama-sama. Kemudian dia ada permasalah di dalam demand-nya. Permasalahan demand-nya pada tahun 2019 kita hanya menggunakan mereka menggunakan palm oil itu hanya sekitar 6% untuk biodiesel. Tetapi pada tahun 2018, 2019 naik menjadi 18%. Itulah mereka menggunakan trade barrier. Curangnya. Sebetulnya trade barrier itu kita juga boleh menerapkan. Siapapun juga boleh, karena itu haknya anggota WTO. Cuman masalahnya kita kan penjual, bukan pembeli. Betul. Makanya saya kan ngotot berkali-kali ya, sampai Ibu Mus barangkali udah benci ya saya dengar saya ngomong ini. Saya bilang sustainability itu adalah trade barrier. Karena dia termasuk di dalam artikel TBT, Technical Barrier to Trade. Jadi bagaimana kita menerapkan suatu standar untuk mensejahterakan diri kita sendiri itu pertama. Makanya sustainable report itu sebetulnya Bu, bukan hanya sekedar menjelaskan apa yang dilakukan, tetapi bagaimana sebetulnya menerapkan itu supaya kita untung. Nanti saya kasih Ibu Brundtland Report ya, Ibu kalau ada waktu baca. Di Brundtland Report itu waktu mereka menerapkan sustainability pertama sekali adalah membantu rakyat miskin dari suatu negara. Karena apa? Makin miskin rakyat itu makin rusak lingkungannya. Yang kedua, memberi jaminan kepada pelaku bahwa dia diasuransikan untuk kebaikan hidupnya. Nah itu ada 4 tujuannya. Nanti saya kasih Ibu lagi duduk-duduk bacalah. Kalau Ibu bicara sustainability nggak ngerti Brundtland Report malah. Jadi
Saya selalu berpegang ya Bu. Ya dulu saya bikin ISPO, saya tidak mau membebani rakyat. Ya. Saya kasih voluntary karena apa? Karena standar itu kan untuk memperbaiki hidup dia. Jadi kasih waktu dia untuk memperbaiki sampai pada tahap tertentu baru kita dan kenakan. bila perlu bukan sertifikat tapi kayak seperti self declaration. Iya. Dulu saya mendorong sebetulnya untuk smallholder di ISPO itu self declaration, Bu. Self declaration itu yang hampir sama dengan voluntary. Iya, betul. Jadi itu diterapkan di kayu, Ibu. Jadi di kayu, Bu, untuk UKM itu karena kalau prosesnya sertifikasi ya nanti ada pengecekan ulang dan sebagainya. Jadi itu perlunya pendampingan untuk mereka menyiapkan dan self declaration. Itu tidak membebani mereka. Nah, itu sebuah proses yang seharusnya ya betul bisa dikatakan voluntary, tapi itu yang paling mungkin supaya tidak membebani mereka. Tapi mereka melakukan perbaikan. Jadi saya pikir ini hari ini diskusi yang luar biasa. Keberpihakan kita jelas. Saya itu sebenarnya pengen dari dulu undang Ibu Diah itu. Saya pikir sibuk Ibu kesana kesini, tapi saya pikir saya bilang hadiran kamu, Mama undang Ibu Diah mau datang ya. Oh pasti mau. Oke Bu Diah, saya terima kasih banyak atas kehadiran Ibu di sini. Mudah-mudahan diskusi kita ini bermanfaat bagi semua yang mendengar. Iya, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, selamat siang kawan-kawan semua.